Halo Sobat Jogis, sekarang kita sudah bersama dengan VinFast VF7. Iya, ini adalah produk flagship yang ditawarkan VinFast di Indonesia saat ini. Memang, mereka sudah punya lineup yang lebih atasnya lagi, contohnya seperti VF8 dan VF9. Tapi untuk pasar Indonesia, untuk sementara headlist, flagshipnya adalah mobil yang satu ini. Iya, dan kemarin di IMS itu masih prototype jatuhnya, jadi belum bisa kita lihat. Tapi sekarang, kita sudah bersama dengan VinFast Indonesia, langsung di headquarter perakitan mereka di Vietnam. Jadi mobil ini sudah ada. Jadi kayak apa sih mobil termahal dan termewah VinFast untuk pasar Indonesia yang bentuknya futuristik dan keren, dual motor all-wheel drive, dan pastinya sangat refined ini? Yuk kita bahas luar dan dalam VinFast VF7. Nah, untuk Jogis, VinFast VF7 tahun 2024. Iya, di luar sana, di sini dan di beberapa pasar seperti di Amerika, VinFast punya mobil yang kelasnya di atas ini seperti VF8 dan VF9. Tapi, seperti yang kalian tahu, sejauh ini VF8 dan VF9 itu hanya masuk ke pasar Amerika gitu ya, karena mobilnya gede-gede gitu kan. Nah, untuk Indonesia, kita ke bagian VF-e34, VF5, VF6, dan flagshipnya ada di VF7 ini. At least untuk sejauh ini gitu ya. Dia kalau secara ukuran bisa kalian sandingkan dengan contohnya Hyundai Ioniq 5 atau Kia EV6. Bahkan dari tarikan bodinya tuh ada sedikit aura EV6-nya karena dia tajam-tajam. Tapi menurut kita ini menjadi salah satu lineup paling cantik yang ada di lineup VinFast saat ini. Karena benar-benar desain aura Pininfarina tuh kelihatan banget gitu. Sangat-sangat cantik banget dilihat pokoknya. Nah sekarang kita akan bahas VinFast VF7 ini mulai dari eksteriornya dari belakang dulu seperti biasa. Desainnya bisa dilihat futuristik banget, tapi dia tetap punya garis-garis yang ada aura Italia gitu. Di atas dia antena sudah sharp-in, udah ada integrated roof spoiler dengan efek floating roof ke bagian samping, third brake stop lamp LED di bagian atas, kaca sudah ada di fogger, dan lucunya dia tetap ada wiper belakang, nggak kayak Ioniq dan EV6 yang sering ngebul nggak bisa di wipe, tapi wipernya tersembunyi di bagian dalam sini, jadi nggak kelihatan gitu ya kalau dari mana. Di sini itu tetap clean, jadi bagus. Itu solusi yang sangat-sangat oke banget dibanding nggak ngasih wiper sama sekali. Ke bagian bawahnya, logo VinFast di tengahnya langsung diapit oleh dua bah LED bar tail lamps yang body width kayak gini. Jadi kesannya tuh mobilnya makin lebar dan ini udah jadi ciri khas VinFast banget. Termasuk yang lucunya di bagian bawah sini sampai ke bagian plat nomor dia ada aksen warna piano black. Iya, jadi piano blacknya tuh dari cladding naik ke atas ke sini gitu ya. Jadi body tuh kesannya two tone, logo VF7 di sini. Dan di bawah pun bumpernya juga eksentrik karena ada aksen satin chrome ke sini yang seolah kayak ketemu sama garis ini ya. Ini kayak desainnya tuh masuk banget ke sini, ketemu ke tengah sini. Benar-benar semua pointing out ke logo VinFast yang menjadi center of attention di bagian tengahnya. Di bawahnya juga ada aksen sedikit diffuser dan juga ada mata kucing di bagian bawah sebelah kirinya. Untuk urusan safety, dia udah ada 6 titik corner sensor di bagian belakang sini yang flash sewarna body, termasuk ada kamera mundur yang dimount di bagian bawah logo V-nya sebelah sini. Dan bicara soal taillights, kayak gue bilang, dia full length LED bar dan tentunya taillights udah full LED. Selain dia LED bar di sini, dia pun ada taillights di bawah sini yang terkesan seperti air vent gitu. Dan ini 3D shape-nya tuh kelihatan banget, jadi kelihatannya sangat-sangat futuristik banget. Mulai dari lampu senja, lampu rem, sampai ke lampu sen dan lampu mundur semuanya sudah LED semua, jadi udah cakep. Lanjut ke bagian samping, kalian bisa lihat bahwa atap dari mobil ini dibikin ala floating roof thanks to extension hitam di bagian samping sini yang langsung nyambung ke bagian spoiler belakangnya. Dan ini berwarna piano black sampai ke bagian pilarnya semuanya berwarna piano black, jadi kesannya udah premium dan nice. Yang piano black nggak cuma itu aja, sampai bagian bawah sini. Jadi untuk aksen-aksen di over fender, di rocker panel sini, semuanya tuh piano black yang bikin dia terkesan seperti mobil yang lebih mahal. Jadi contohnya seperti EV6-nya Omobi gitu ya, itu kan udah di-upgrade, tapi ini nggak perlu lagi karena bawahnya udah piano black. Tapi untungnya di bagian yang benar-benar bawah kayak di sini nih, side skirtnya dia tetap scratchy plastik karena itu gunanya untuk proteksi gitu ya. Kalau piano black kalau barat kan agak susah gitu kayak gitu. Nah, door handle dia juga udah keren, dia modelnya pop-up kayak gini, jadi dia udah flush rata dengan body. Kalau kalian approach mobilnya baru dia akan
membuka gitu ya. Dan dia membukanya ke arah yang benar, bukan ke arah yang salah. Jadi jempolnya tuh di belakang, kalian bukanya tuh kayak gini. Karena kebanyakan mobil tuh kebalik gitu ya, yang jempolnya di depan bikin keseleo. Itu nice banget, thoughtful. Termasuk ke bagian depan lagi, kita bahas ke bagian spionnya. Spionnya sendiri dia sudah piano black seperti ini, dan dia dimountnya di body, jadi sudah model pedestal. Karena di bagian dalam sini dia juga piano black untuk efek floating roof itu. Spionnya udah electric track, auto retract, electric adjustment, ada blind spot warning di bagian sini, ada lampu sen di bagian luarnya, dan juga ada kamera di bagian sini karena kamera mobil ini sudah 360. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki. Di sini memang ada beberapa spek yang berbeda-beda untuk kaki-kakinya, tapi ini kayaknya salah satu spek yang atas karena ini mobilnya yang dual motor AWD. Nah, ini sendiri peleknya dia pakai ring 20 inci, jadi udah gede ya. Kalian bisa lihat proporsi sampingnya terhadap peleknya ini. Jadi ini mobil sebenarnya tuh lumayan gede loh ya, mirip seperti B600 gitu yang kelihatan di foto tuh kayak hatchback, padahal aslinya ternyata kayak gede medium SUV. Nah, ini sendiri peleknya tuh tone polish, warna piano black kayak gini, jadi dia punya aero cover ya kayak kebanyakan mobil listrik sehingga dia bisa lebih menambah aerodinamika dan bikin range-nya lebih jauh. Termasuk untuk ban dia juga banyak keren, dia udah pakai Goodyear Eagle F1 Asymmetric S dengan ukuran 245/45R20. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua dan pasti teknologi yang standar kayak ABS, EBDBA, traction control gitu dari mobilnya. Bahkan teknologi mobil listrik yang contohnya regenerative braking gitu-gitu dia juga sudah ada, dan pastinya untuk kecanggihan seperti ADAS dia pun juga sudah full. Dan yang lucu lagi, di bagian fender depan ini ada side marker warna amber yang terlihat seperti mobil USD. Karena mobil ini mungkin nantinya juga akan masuk Amerika menemani TF8 dan TF9 di sana coba. Dan sampai kita ke bagian fase depan dari si VinFast VF7, dan ini merupakan salah satu design language VinFast yang menurut gue yang paling sempurna. Nah, pertama-tama logo VinFast di bagian sini dia modelnya clamshell bonnet, jadi udah rapi banget. Grillnya hitam tapi tidak ada grill di atas karena kan dia full electric. Dan ini nih yang gue suka dari design language terakhirnya VinFast. Jadi logo V-nya itu di tengah dan dia ada lampu daytime running light yang mengapit dan langsung sampai ke bagian pinggir sini, bikin mobil itu kesannya lebar dan sangat-sangat distinct banget. Kalau kalian lihat ini di jalan malam-malam dari DRL-nya aja, kalian udah tahu kalau ini adalah sebuah VinFast karena memang ini sangat-sangat ya distinktif banget gitu. Bumper bawahnya juga dia opposite, jadi kayak ngebentuk huruf X gitu ya. Jadi dia sangat agresif untuk bagian depan sini dan dia minim chrome. Hanya ada di bagian bawah sini dia pakai satin chrome untuk ngebalance chrome di bagian atasnya. Dia juga rapi banget. Termasuk di bagian samping sini dia kayak ada fog lamp housing tapi dia tidak punya fog lamp. At least di sini dia beneran bolong. Yes, jadi benar untuk coil drag untuk menurunkan hambatan angin, dan ini benar fungsional dan itu kita appreciate banget. Di bawahnya ada keladi hitam dan ada untuk safety-nya ada 4 titik corner sensor di bagian sini yang udah sewarna juga, termasuk ada radar di bagian tengahnya karena mobil ini sudah punya ADAS termasuk adaptive cruise control juga. Bicara soal lampu, yang gue bilang untuk lampu atas ini DRL lampu senja yang sangat-sangat distinct gini untuk line up VinFast, dan juga ada lagi lampunya di sini. Ini yang nggak dipunya oleh VF6. Termasuk di bagian lampu bawah sini dia sudah proyektor LED by beam untuk low beam dan high beamnya, dan dia juga karena ADAS-nya sudah ada auto high beam, jadi udah nice banget. Dan secara overall, desain dari si VinFast VF7 ini sudah menjadi salah satu desain yang paling atraktif di line up VinFast saat ini. Dia paling futuristik dan atletis. Dan untuk sebuah EV, desain ini bisa banget bersaing dengan EV-EV global lainnya dengan desain yang trik seperti contohnya Ioniq 5 maupun EV6. Gimana menurut kalian? Oke, lanjut bahas soal interior dari si VinFast VF7. Pertama-tama pas kita buka pintu, sambut dengan pintu yang beratnya luar biasa, solid dan berat banget gitu ya. Termasuk yang kita pengen highlight adalah karpetnya yang sangat lucu ini. Karpetnya kayak kotak gitu ya, tapi mungkin karena ini pre-pro juga sih. Nah, oke. Wah, pintunya solid, sudah berbeda banget dengan yang kemarin unit pre-production atau prototype di IMS 2024. Oke. So, kurang lebih begini guys, interior baris pertama dari si VinFast VF7 alias VinFast paling premium atau flagshipnya untuk pasar Indonesia. Sebelum kita bahas desain fitur dan ada apa jadi, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support, komen, share, subscribe, ya, subscribe, dan satu jangki. Kepo juga sosial media kami untuk bisa update langganan channel sebelah sini. Semuanya up to date dengan informasi terbaru seperti VinFast VF7 ini. Nah, kuncinya itu dia bentuknya seperti ini. Cukup lucu, dia dual tone ya. Logo V di atas, di tengah ada tombol untuk lock unlock, di atas untuk panic button, dan di bawah untuk buka power tailgate. Dan yang lucunya,
kuncinya ini sewarna body ya. Jadi bagian atas ini dia warna biru karena mobil ini warna biru, di bagian bawah warna satin chrome untuk highlight kemewahannya. Dan dia nggak ada engine start button. Kalian cukup masuk dengan kuncinya, kalian injek pedal rem, maka otomatis dia akan menyala kayak mobil listrik kekinian. Nah, Auto Junkies, untuk urusan dampak pacu, VinFast VF7 ini punya dua tipe, ada yang Eco Single Motor dan yang Plus Dual Motor. Yang kita coba ini tentunya yang Plus Dual Motor. Tenaga gabungannya 349 HP dengan torsi 500 Nm yang dimate ke baterai lithium ion berkapasitas 75,3 kWh dengan range sejauh 431 km untuk tipe yang dual motor dan 450 km untuk tipe yang single motor. 0-100 tuntas dalam 5 detikan aja. Oke banget kan? Lanjut ke masalah build quality. Dashboard, door trim sudah soft fat semua di bagian yang kalian sentuh dengan jahitan-jahitan asli berwarna putih, jadi udah kesannya premium. Termasuk ini dashboardnya didesain driver oriented, jadi ini kayak screennya kontrol tangan ini belok semua ke arah pengemudi gitu ya. AC-nya di bagian sini, glove box sudah soft opening. Dan di bagian tengah kalian disebut dengan infotainment yang cukup besar, yang kalian bisa kontrol semuanya dari sini, mulai dari AC sampai lampu sampai ADAS sampai ke infotainment media, semuanya bisa langsung dari sini gitu ya. Dan kamera, dia pun sudah kamera 360, jadi udah nice, ada 3D view-nya juga dan lain-lainnya. Walaupun kayak gue bilang AC dia dari sini ya, jadi AC-nya tuh digitalnya langsung ke layarnya, nggak bisa ada kontrol fisiknya, tapi at least AC-nya selalu on di bagian bawah sebelah sini. Ke bawah lagi, kalian dapat gear selector. Tuasnya itu model kayak toggle switch gini. Jadi ada P, R, N, D, dan untuk aktif parking brake-nya. Kalau kalian pengen masuk D, tinggal kalian pencet yang D-nya aja. Kalau kalian masuk P, tinggal kalian pencet P yang sini. Seperti toggle switch yang ada di pesawat. Kemudian di sini juga ada wireless charger, ada 3 buah cup holder, ada open storage, input untuk USB, dan di bagian belakang sini ada tombol untuk hazard, volume rocker, dan untuk central locking. Armrest tengah udah empuk, ada aksen satin chrome di sini, dan kalian bisa buka lagi untuk nge-reveal tempat penyimpanan konsol box di bagian bawah ini. Joknya, sini joknya juga udah ukulitan, modelnya ada perforated di bagian tengahnya sini gitu ya, jadi udah nice. Termasuk joknya sendiri juga udah ada cooler sih, jadi udah ventilated, udah nice banget. Pengaturan joknya sudah elektrik, bisa sliding, reclining, dan juga ada seat height adjuster, jadi udah nice. Ke bagian setir, dia lucunya setirnya tuh agak kecil ya di bagian sini, dan dia nggak ada speedometer digital di bagian depannya. Jadi speedometernya itu ada dua, ada di bagian sini kayak Tesla Model 3, atau di bagian head-up display besar yang ada di bagian depan kalian langsung. Setir sendiri bisa di-adjust untuk tilt dan juga teleskopik. Setirnya udah dilapis kulit, dan di bagian dia palang 3 dengan logo VinFast di tengah, suara klaksonnya kayak gini. Udah nice banget Eropa, dan juga di bagian kanan dan kiri tuasnya sudah elektrik, at least yang balik ke tengah gitu ya, dia model-model ala BMW gitu. Lampu udah automatic, wiper udah automatic, semuanya udah ada, termasuk di sini ada controls untuk audio steering switch, untuk kontrol rem ID, dan untuk adaptive cruise control dan ADAS-nya. Karena ini pun udah bisa sampai low speed follow, dan bahkan ada traffic sign recognition juga. Ke atas kaca tengah udah day night view, dan di bagian atas ini ada lampu baca yang juga sudah LED semua, termasuk ada panoramic roof besar di bagian atas sini. Walaupun panoramiknya nggak bisa ditutup, tapi at least ya di sini juga ada 2 buah sun visor dengan masing-masing kaca dan lampu, dan juga udah ada card holder. Oke, lanjut ke baris kedua dengan VinFast VF7. Ini pintunya juga seberat yang depan, jadi udah sangat heavy dan solid. Dan kita masuk. Di sini, ini jok udah posisi mengemudi gue buat tingginya 170 cm. Kalian bisa lihat seberapa besar ruangan yang ada di VF7 ini. Karena walaupun dari luar bodinya kayak hatchback gitu ya, tapi dia pelipung. Sama seperti Ioniq 5, sama seperti EV6. Ini tuh kelasnya medium SUV, jadi setara dengan CR-V dan kawan-kawan, makanya ruangannya tuh gede banget gitu kan. Nah, dan lantainya karena dia electric, dia tentunya fully flat. Kalau kalian tuh duduk di tengah, kalian bisa duduk di sini tanpa terganggu oleh sampai sama sekali. Ada headrest juga buat bagian penanya, dan panoramik atasnya pun besar sampai ke kepala belakang bagian baris keduanya, sehingga kalian bisa menikmati matahari bahkan dari bagian belakang sini walaupun nggak bisa ditutup. Ada AC di bagian sini. Dan juga ada 3 buah lubang di sini untuk charging, 2 buah Type A dan 1 buah Type C. Serta ada open storage di bagian terakhir buat kalian nyimpan HP kalian. Oke, itu jadi sekarang kita sudah berada di dalam VinFast VF7. Iya. Nah, VF7 ini adalah line flagship dari VinFast di Indonesia. Berasa banget nih dari build quality-nya, dari fit and finish-nya, dari desainnya juga. Memang terasa seperti one step above ya. Karena memang terasa lebih premium.
termasuk dari segi powertrain dan tenaganya juga dia lebih besar. Nah, kebetulan memang di test track VinFast ini yang kita boleh setir hanya yang right hand drive, sedangkan si VF7 ini masih left hand drive, makanya kita disetirkan oleh test drivernya VinFast gitu. Dan ini dia karakter handling dan body control ini, chassis control jauh lebih dewasa ya dibanding VF-e34, VF5 yang lain-lain yang pernah kita coba. Dia empuk tapi memberikan stabilitas yang luar biasa juga. Ini berasa saking kencengnya memang pada saat dia take off, mobilnya kerasa gedongak dikit gitu ya, dan gak berasa langsung 160 km per jam. Oke lah, kalau soal performa 0-100 dan lain-lain, VF7 nggak perlu diragukan lagi. Kualitasnya udah global quality, dan bisa dilihat ADAS-nya juga berfungsi dengan baik, lane departure warning dan lain-lain. Ada head up display juga, ada blind spot warning. Jadi dari segi safety dia juga udah sangat-sangat jumawa. Tapi dari segi ride, dari segi performa, terutama ride-nya sih yang gua impress ya. Paling refined. Kalau ini mau diadu dengan mobil-mobil global produk lainnya, yang paling siap sih ini menurut gua udah bisa banget VF7 ini, karena benar-benar terasa luar biasa kualitasnya. Ya, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu juga sedikit fun impression kita pada si VinFast VF7 tahun 2024. Menurut gua, si VF7 ini sudah menjadi sebuah pembuktian gitu ya. Pembuktian bahwa VinFast, bahwa Vietnam juga bisa punya mobil yang luar biasa keren gitu. Memang ketika kita lihat VF5 atau VF-e34, itu kan lineup yang entry levelnya mereka. Jelas pastinya gak akan yang premium banget, karena kan lagi-lagi semua sesuai dengan harganya gitu ya. Tapi kalau kalian punya uang, dan kalau kalian ingin sebuah mobil yang luar biasa refine dengan bentuk yang keren dan interior yang keren juga, VinFast VF7 ini sudah menawarkan alternatif yang luar biasa. Selain dia penggeraknya dual motor all-wheel drive yang bikin dia luar biasa kenceng, tapi secara refinement, secara bantingan, secara space, dan secara desain, ini merupakan sebuah mobil yang gak hanya bisa banget compete di global market, tapi juga berhasil membuat gua terkejut dan terkagum dan mengapprove bahwa VinFast itu adalah sebuah manufaktur yang tidak bisa kalian remehkan lagi seperti itu. Tapi gimana menurut kalian soal VF7 ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan juga thank you banget bagi VinFast Indonesia udah ngajak kita all the way sampai ke Vietnam untuk mencoba VinFast VF7 ini langsung di headquarter mereka. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, silahkan kalian check out Instagramnya VinFast di sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami kita bakal kalian support kami dan subscribe di YouTube channel jangan satu dengki. Tiap pun juga subscribe kami untuk channel kami telah dari seperti ini. Sponsor update dan informasi terbaru dan mobil kalian seperti si VinFast VF7 yang satu ini lah. Mobil VinFast lainnya mana yang kalian pengen kita ulas di sini? Silahkan kalian komen juga langsung di bawah tidak. Oke, thank you udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and godspeed.